semua ya. Ada yang nggak hadir nggak di hari ini? Ada. Sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita terhadap tanah air. Anak-anak berdiri semuanya terlebih dahulu. Manusia yang cantik kemarin. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. sebelumnya ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita mau belajar apa nih? Nah, sebelum Ibu ngasih tahu kita akan belajar apa hari ini atau materi apa, sebelumnya Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu melalui PPT teks narasi, peserta didik dapat menelaah serangkaian peristiwa secara kronologis. Yang kedua, melalui kegiatan menulis cerita, peserta didik dapat menulis cerita singkat atau surah sederhana dengan menggunakan struktur kalimat yang benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengetahui tanda baca yang baik dan benar. Nah, kan kemarin kalian adalah liburan tuh. Gimana kemarin liburannya? Seru nggak? Seru. Banyak cerita nggak? Banyak. Oke. Jadi kita hari ini akan belajar tentang teks narasi. Nah, sebelumnya Ibu akan jelasin dulu. Teks narasi adalah teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Peristiwa dalam teks narasi bisa benar-benar terjadi, tetapi bisa juga hanya khayalan saja. Nah, umumnya teks narasi bertujuan untuk menghibur pembaca dengan kisah fisik maupun non-fiksi, kisah fiksi ataupun non-fiksi. Nah, contoh teks narasi antara lain cerpen, novel, dan cerita inspiratif. Teks narasi juga memiliki ciri khas yang membedakannya dengan teks lain. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, teks narasi berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik, dan yang terakhir memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi. Nah, pada bagian orientasi, penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Nah, yang kedua ada komplikasi. Komplikasi berisi kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya hingga mencapai puncaknya. Yang ketiga ada resolusi. Nah, kalau resolusi, konflik menurun dan dapat diselesaikan. Dan yang terakhir ada reorientasi. Nah, pada bagian reorientasi atau penutup berisi pesan moral cerita tersebut. Namun bagian ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi. Nah, jenis teks narasi. Teks narasi dibagi menjadi 3 nih. Ada informatif, artistik, dan yang terakhir ada
Sugestif. Nah, kalau informatif adalah karangan yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Kalau artistik itu sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Yang ketiga yaitu sugestif, yaitu teks narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Nah, sebelum itu sudah paham apa itu teks narasi? Paham, Bu. Jadi Ibu akan bagikan LKPD. Itu kalian isinya berisi tentang bercerita di hari liburan kemarin. Sini, Bu. Ini Ibu akan bagikan ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan kerjakan nanti selama 5 menit, nanti Ibu panggil ya. Bu, ini gimana? Bentar ya. Bu, lama banget ini. Bu mau pulang aja, Bu. Nanti ya, bentar lagi kita pulang. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke Ibu. Sudah semua kelompok sudah. Ibu panggil kelompok 1 dulu kepada Zara. Boleh maju. Baik, Bu. Di sini saya akan menceritakan pengalaman keluarga pengalaman saya selama liburan. Jadi selama liburan saya memutuskan untuk menghabiskan beberapa waktu di rumah. Ini adalah perubahan yang diharapkan dari rutinitas biasa pergi ke sekolah dan mengerjakan PR. Oke, terima kasih Zara. Ini Ibu ada apresiasi untuk Zara. Nah, terima kasih ya. Silakan dulu untuk sisi soleh maju. Sisi terus. Berpiknik. Berkaca ya. Berkaca. Apapun. Hal lain yang Aurel sukai adalah bisa menonton kembali beberapa acara TV dan film favorit. Aurel bisa menonton banyak acara yang baru rilis yang Aurel lewatkan saat libur di sekolah. Aurel juga menghabiskan Oke, terima kasih Sisil sudah menjabarkan asal LKPD ini. Terima kasih ya. Oke. Nah, sekarang di akhir pembelajaran itu ada kesimpulan. Bu, mau, Bu. Siapa yang mau? Bu, mau, Bu. Bu. Oke, kepada Neswa terlebih dahulu. Neswa. Berkaca bersama. Buat sana. Boleh? Terima kasih Neswa. Ada apresiasi untuk Neswa. Oke. Terima kasih ya Neswa. Oke. Kelihatannya anak-anak ibu udah paham atas teks narasi, terus sudah menceritakan tentang liburannya tadi. Oke, selama sudah. liburan. Ya. Jadi ibu akan mengukur pemahaman kalian satu persatu. Jadi kalian bagi mengerjakan evaluasi selama 2 menit. Ya. Terima kasih ya. Ibu akan lihat dulu benar apa tidak. Wah, ternyata benar semua ya sila evaluasinya. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak sudah paham. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, bagaimana perasaan
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin, Adit. Tolong dipimpin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Apabila ibu ada salah, ibu mohon maaf ya kepada Allah. Ibu mohon ampun. Jadi semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian.